Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hakimul Hasan, calon guru penggerak SMA unggulan Amanatul Ummah Surabaya, angkatan ke-7. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan demonstrasi konstekstual pada filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara yang manakala kami implementasikan di sekolah. Tujuan pendidikan. Pendidikan adalah penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ada 3 pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kami rangkum pada hal ini. 1. Pembelajaran yang manakala berpusat pada murid. 2. Pendidik sebagai penuntun kodratnya anak. 3. Ada pada trilogi pendidikan. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid dapat dimaknai dengan anak dapat memenuhi kebutuhan dalam mendapatkan pendidikan pembelajaran. Yang berpusat pada anak berupaya memfasilitasi seluruh aspek perkembangan anak secara maksimal dengan menekankan pada aspek-aspek pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan dan individualisasi pengalaman pembelajaran melalui kegiatan yang direncanakan oleh anak. Pembelajaran ini berpusat pada kebutuhan minat, bakat, serta potensi yang dimiliki anak, sehingga anak merasa nyaman dan gembira. Hal ini dapat dimaknai dengan suatu proses pendidikan untuk mendorong peserta didik agar terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik siswa. Peran guru dalam penerapan pembelajaran dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kedua, pendidik sebagai penuntun. Sejatinya pendidik adalah penuntun anak mencapai pada puncak kodratnya. Pada kodrat alam, pendidik diminta harus mengenali kodrat alam anak agar mampu memberikan tuntunan yang sesuai karakter anak dan menghasilkan pembelajaran yang merdeka dan menyenangkan. Sedangkan dari kodrat zaman, pendidik saat ini menekankan kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. 3. Trilogi pendidikan. Pada pokok pemikiran pada Ki Hajar Dewantara adalah trilogi pendidikan yang manakala kita ingat dengan semboyan ing ngarsa Suntulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Pada ing ngarsa Suntulodo dimaknai dengan di depan memberi tauladan, yang mana seorang guru harus memberikan contoh atau teladan yang baik kepada peserta didik. Sedangkan ing madya mangunkarsa mengandung arti di tengah membangun semangat, yaitu seorang guru harus mampu membangun semangat, menciptakan ide atau berkarya atau berinovasi. Tutwuri handayani mengandung arti di belakang memberi dorongan, yang mana seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan kepada peserta didiknya sesuai minat bakat yang dimiliki oleh anak. Pemikiran Ki Hajar Dewantara kita implementasikan sesuai dengan di sekolah kami. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid yang ada pada sekolah atau kelas kami dengan cara saat mendampingi siswa berdiskusi dalam mencari penyelesaian masalah. Selanjutnya, siswa melaksanakan prakarya dengan cara merangkai rak sepatu atau yang lainnya. Selanjutnya, siswa mempresentasikan tugas hasil diskusi di depan teman-temannya. 2. Pendidik sebagai penuntun. Di sekolah kami, pendidik sebagai penuntun yang manakala pada kodrat alamnya, guru menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan alam mereka.
Pada kodrat zamannya kami memberikan penugasan kepada dan pembelajaran kepada siswa berupa pembelajaran multimedia membuat materi dari video. Pada trilogi pendidikan di sekolah atau di kelas kami menekankan satu, engarso suntulodo. Pada engarso suntulodo kami memberikan teladan dengan datang ke sekolah lebih awal sebelum murid datang dan menyambut mereka di depan gerbang. Pada Ingmat Ia Mangun Karsya kami memberi semangat dan motivasi setiap pembelajaran. Pada Tutwuri Handayani kami memberi dorongan dengan pendampingan dalam kerja kelompok. Tetapi ada tantangan di sekolah atau di kelas yang kami harus hadapi dan sesuaikan. Satu, kurangnya pemahaman mendalam bahwa penanaman nilai-nilai budi pekerti bukan di sekolah saja, namun alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan keteladanan, tuntunan, dan pengajaran dari orang tua. Selanjutnya, tuntunan orang tua dalam orientasi pendidikan di sekolah ditekankan pada aspek kecerdasan kognisi saja, tanpa melihat bahwa anak memiliki bakat, minat, dan potensi yang berbeda. Selanjutnya, pendidik harus lebih terbuka terhadap perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, sehingga mampu untuk menuntun anak ke arah yang lebih baik. Solusi yang bisa kami terapkan adalah sekolah menyelenggarakan pendidikan orang tua atau parenting, sekaligus menyelaraskan pemikiran, pemahaman tentang pendidikan budi pekerti. Selanjutnya, kami melaksanakan program pertemuan orang tua dan guru. Dan warga sekolah menyepakati bersama bahwa orientasi pendidikan di sekolah berdasarkan kebutuhan anak dan potensi anak. Yang terakhir, pendidikan harus senantiasa mengembangkan dirinya melalui kegiatan pengembangan diri seperti mengikuti diklat, seminar, dan workshop. Insinyur Soekarno pernah berkata, "Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang." Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.